Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai ke akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,42 triliun dolar atau turun sekitar 2,43%. Bitcoin sendiri di angka 54.132, kemudian Ethereum 4.025 dolar, Binance 578, Solana 187, Cardano 1,49, XRP 0,91, Polkadot 33 dolar, Dogecoin 0,19 dolar, kemudian Avalanche berada di angka 106 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini Bitcoin sentiment in wild divergence from reality as 53k Bitcoin triggers extreme fear. Bitcoin price action is just 20% from all-time highs, but the market has re-entered extreme fear for the first time since 43k. Jadi di sini dikatakan bahwa sentimen Bitcoin sepertinya sekarang lagi terjadi divergence gitu ya, dimana kita sebenarnya baru terkoreksi kurang lebih 20% dari all time high, namun market udah masuk lagi ke fase extreme fear. Sebenarnya kalimat ini saya sedikit kurang setuju gitu ya, bahwa kita baru koreksi 20% tapi market udah masuk lagi ke extreme fear. Kenapa saya tidak setuju? Karena di bulan lalu, bukan bulan lalu, bulan September kemarin kita juga mendapati hal yang sama gitu, dimana kita terkoreksi kurang lebih 20% dan market juga udah langsung masuk lagi ke fase extreme fear. Jadi ini bukan hal yang baru gitu, bahwa dengan adanya koreksi 20% pun itu udah cukup membuat market ketakutan gitu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman ingat, polanya itu terus-menerus berulang sih gitu ya guys ya. Nah, nanti akan saya bahas kenapa itu bisa berulang-ulang gitu di chart nanti ya. Nanti kita akan sekalian bahas apa yang saya maksud dengan berulang-ulang polanya. Oke, dan dikatakan di sini crypto sentiment itu berada di area extreme fear dengan angka kurang lebih 21 gitu ya. Dan ini bukanlah angka yang paling rendah yang pernah kita lihat guys. Yang paling rendah itu biasanya kita nyampe ke sampai 10 malah. Itu ketika kita koreksi besar di bulan Mei. Namun bulan September kemarin hal yang sama terjadi. Kita sit di angka kurang lebih 20-an dan berada di fase extreme fear sebelum kita kembali rally ke all time high berikutnya. Nah, di sini juga disebutkan funding rates itu mulai start untuk reset lagi di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau cek bisa langsung di Cointelegraph. Yang kedua ada dari Willy Woo di sini. Dia mengatakan this one is called Wells BTFD atau di sini buying and selling from Wells entity data by Glassnode adjusted for exchange holding, corporate treasuries, and ETFs by yours truly. Jadi simpelnya ya, menurut Willy Woo ini adalah indikator atau data on-chain yang bisa menunjukkan aktivitas jual beli para whales atau para paus gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap kali kita mendapati ada koreksi dalam gitu ya, itu yang terjadi adalah selling dari para whales gitu ya, atau para paus itu melakukan selling besar-besaran. Pertama kali kita bisa melihat di sini, ini adalah crash yang terjadi di bulan Maret 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi ini adalah event Black Swan di tahun lalu ya guys. Nah, teman-teman bisa melihat ini buying and selling from whales-nya itu turun tajam, yang alias para paus ini udah jualan besar-besaran gitu. Tetapi setelahnya teman-teman bisa melihat ini spike lagi naik ke atas, yang berarti para paus itu juga udah start masuk lagi serok ke bawah. Jadi ini sekedar ngegap doang istilahnya, kemudian dibanting lagi ke atas seperti ini. Jadi memang paus itu jago-jago banget gitu ya untuk mencari harga-harga diskon, mereka jagonya gitu guys. Tetapi teman-teman perlu waspada apabila yang terjadi seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat ketika harga terus-menerus naik seperti ini, tetapi kita melihat seringkali para whales itu udah start jualan banyak banget di sini. Yang artinya mereka udah start melakukan distribusi gitu, tapi pelan-pelan distribusinya guys. Sampai pada akhirnya retail udah kehilangan tenaga juga, para paus juga udah keluar semua. Ya, kita mendapati ada koreksi kurang lebih 50%. Nah, hal yang sama juga terjadi sebelum kita mendapati crash besar di bulan Mei kemarin guys. Kita melihat indikator ini juga menunjukkan para whales itu jualannya besar-besaran di sini. Oke. Yang membuat harganya jatuh parah, ya kan?
Nah, tetapi hal yang berbeda terjadi sekarang, di mana kita sudah terkoreksi dari 69.000 sampai ke kurang lebih 54.000 sekarang ya. Tetapi di indikator ini menariknya tidak menunjukkan bahwa para paus ini start jualan gitu ya. Malah kita melihat ini angkanya naik gitu. Alias sepertinya para paus juga masih dalam tahap akumulasi gitu. Ya kan? Kalau yang terjadi sebelum-sebelumnya, ketika kita mendapati koreksi besar itu para whales itu jualan di sini. Oke? Atau at least kita melihat ada penurunan lah gitu kan. Tetapi yang terjadi di sini malah sebaliknya gitu. Kita melihat para whales itu malas start akumulasi di sini, ya kan? Kita ada spike ke atas sedikit, turun lagi, spike atas sedikit, turun lagi, spike atas sedikit, turun lagi. Jadi mereka akumulasinya pelan-pelan gitu. Seiring harganya terus menurun, mereka terus serok, 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 dan serok gitu ya. Dan ya ini menurut saya juga salah satu data yang cukup menarik lah untuk kalian tahu gitu ya. Tentunya sekali lagi saya pengen pesen ke teman-teman semua bahwa data on-chain seperti ini bukan untuk menilai short-term movement gitu ya. Banyak sekali orang salah kaprah gitu. Kemudian banyak sekali komentar yang masuk, kok kemarin bilangnya masih fase akumulasi tapi kok koreksi gitu. Nah, ini nggak tahu saya harus pesan berapa kali gitu ya, bahwa data on-chain itu guys, sekali lagi, kebanyakan bukan untuk menilai short term movement, bukan untuk menilai pergerakan 1 atau 2 minggu ke depan, atau bahkan 1-2 jam ke depan, bukan untuk itu, tetapi untuk mid term dan long term, itu kita bisa jadikan sebagai pedoman gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat para whales itu sepertinya masih dalam fase akumulasi. Ini data ya guys, saya bukan biasnya ke arah bullish, tidak, tapi ini datanya. Datanya memang seperti ini. Bukan saya juga yang gambarin ini, guys. Oke? Bukan saya yang gambar. Kalau misalnya kita melihat hal yang sama yang terjadi dengan bulan Mei juga terjadi sekarang, ya saya harus kabari apa adanya gitu kan. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, ya saya juga harus kabari apa adanya. Jadi kalau misalnya sekarang datanya seperti ini, ya saya harus kabari gitu ya guys ya. Dan saya harus kasih tahu ke teman-teman bahwa artinya memang kita melihat sekarang para whales masih dalam tahap buying gitu, atau kalian bisa sebut akumulasi gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan hari ini. Nah, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Sekali lagi guys, untuk kalian yang pengen ikutan launchpad dari Bybit yang kemarin ketinggalan token PTU yang naik ribuan persen itu, dan kalian pengen ikutan launchpad kali ini token SES di Bybit, itu kalian bisa langsung aja buat account baru Bybit di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Hari ini sudah mulai snapshotnya. Dan kalau misalnya kalian mempunyai minimal 50 token BitDAO selama 4 atau 5 hari berturut-turut masa snapshotnya, kalian nanti akan mendapatkan alokasi token SES gitu ya. Tentunya kalau semakin banyak BitDAO-nya, ya otomatis alokasi kalian akan semakin banyak. Dan banyak yang masih bingung sepertinya caranya untuk ikutan launchpad seperti apa. Itu kalian cukup beli token BitDAO saja gitu ya. Token BitDAO dibeli minimal 50, kalian punya rata-rata ya. Kalau lebih banyak tentunya lebih bagus, karena kalau makin banyak BitDAO-nya, alokasi kalian nanti jatuhnya lebih banyak. Dan kalian nanti masuk aja ke websitenya Bybit dan ikut launchpad-nya gitu. Jadi nanti ada masa subscription-nya, ada penjelasannya juga, tanggal-tanggalnya, kapan didistribusinya, kapan di listingnya, itu semuanya ada penjelasannya di situ. Jadi kalian bisa baca saja. Intinya kalian harus melakukan daftar dulu akun Bybit baru. Kalau belum punya, kalian pakai link yang sudah saya sediakan di bawah. Kalau kalian sudah punya akun Bybit, at least kalian kalau misalnya mau dapat bonus-bonus tambahan, kalian melakukan deposit gitu ya, minimal $50. Kalau mau ikutan launchpad, itu kalian harus mempunyai minimal 50 BitDAO gitu ya. Jadi itulah penjelasan singkat saya untuk token BitDAO. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita sekarang ya masih kurang lebih sama lah ya dengan kemarin guys. Harganya kita kurang lebih masih di sekitaran sini-sini aja gitu ya. Dan saya pengen melanjutkan penjelasan yang tadi soal yang berulang-ulang itu guys. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat gitu ya, sebenarnya hal yang sama terus-menerus terjadi gitu. Dimana kita mulai dari yang di sini saja, yang tahun ini aja lah guys ya, dimana kita mendapatkan koreksi besar di sini. Oke. Dan ini udah cukup membuat market berada dalam fase extreme fear gitu ya. Tetapi untuk mencegah para retail masuk ke market, yang dijadikan narasi apa waktu itu? GBTC unlock gitu kan. Ketika udah terjadi koreksi besar seperti ini, harusnya kan para retail udah
start belanja nih. Tetapi ditahan para paus dengan cara mereka membuat narasi di GBTC Unlock. Seakan-akan hal tersebut akan membuat Bitcoin at least nyampe ke 25 atau bahkan 20.000 gitu kan. Nah, tetapi yang dilakukan para paus apa? Mereka udah start akumulasi dari sini. Akumulasi, tetapi narasinya yang dikasih bahwa sepertinya kita masih akan membuat lower low nyampe ke 25 atau 20 karena ada GBTC Unlock gitu yang akan membuat Bitcoin crash lagi. Oke, jadi orang-orang pada nunggunya di mana? Di 27, 25, 20 gitu kan, nunggunya di sini semua, numpuk orderan. Tetapi tidak dikasih dan langsung dibanting lagi ke atas seperti ini. Mau tidak mau retail harus masuk ketika harganya sudah tinggi lagi. Kemudian hal yang sama juga terjadi di mana kita mendapati koreksi besar di sini. Oke? Nah, ketika di sini harusnya kan para retail juga udah mulai start merasa, wah ini sepertinya udah lumayan murah nih kan, sepertinya saya udah bisa masuk nih. Tapi ditahan lagi oleh para paus dengan cara apa? Narasi yang kemarin soal China, FAT dari China, China ban semua transaksi kripto, gitu kan? Kemudian banyak orang teriak soal bull trap, gitu kan? Dead cat bounce, yang membuat para retail kembali takut gitu. Wah, berarti kita bakalan ke 37 lagi dong ya. Berarti kita bakalan ke 30.000 lagi atau bahkan ke bear market. Yang membuat mereka menahan diri untuk masuk ke market lagi. Tapi yang terjadi apa? Lagi-lagi dibanting ke atas oleh si paus. Nah, apakah ini cuman asumsi dari saya ya guys ya. Tentunya kalau kalian tidak setuju tidak masalah, tapi ini sepertinya kalau saya pemikiran saya ini mirip-mirip semua kejadiannya gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini gitu ya. Kita mendapati koreksi besar. Oke, sampai di sini seharusnya yang retail sekarang udah mulai start untuk merasa, wah ini sepertinya udah murah ya gitu kan. Tetapi ditahan lagi oleh para paus agar retail nggak membeli di sini dengan cara apa? Mereka mengatakan, wah ini ada varian baru nih, varian baru coronavirus. Ini akan membuat market jatuh lebih dalam, ya kan? Kemudian ada yang mengatakan market sudah bubble gitu kan, kita akan jatuh lebih dalam. Kemudian pemerintah akan lockdown lagi sepertinya. Pokoknya banyak banget isunya. Kemudian tapering lagi dihajar, ya kan? Yang membuat sebagian retail sekarang juga udah ngeri lagi masuk ke market. Oke? Tetapi kalau berkaca dari dua kejadian sebelumnya, ketika hal ini terjadi, maka tidak lama lagi kita akan mendapatkan bounce back ke atas. Nah, apakah hal tersebut akan terulang? Gitu ya. Kalau saya pribadi guys ya, saya merasa ya hal tersebut akan kembali berulang kalau menurut saya ya gitu guys ya. Tentunya ini bukan financial advice. Kalian harus melakukan riset sendiri, ini sekedar asumsi dari saya gitu ya. Karena perasaannya sama-sama aja gitu guys. Dimana ketika harga koreksi dalam seperti ini, rata-rata ya kita akan selalu dibuat takut oleh para media, para influencer kadang-kadang yang ada juga mengatakan, wah ini kita sepertinya udah bubble gitu kan. Sepertinya di media juga mengatakan, wah ini kita kayaknya bakal masuk ke bear market gitu kan. Nah, yang membuat orang-orang kembali ngeri gitu masuk ke market. Tapi setiap kali kita merasakan hal tersebut, saya ngerasain juga hal yang sama. Setiap kali kita udah ngerasa bahwa, wah ini market kayaknya bakalan jatuh lebih dalam lagi nih. Nah, ketika udah muncul perasaan itu, biasanya tidak lama lagi kita malah akan mendapatkan rally ke atas. Nah, itu adalah sekedar asumsi guys ya. Tetapi saya pribadi memang percaya gitu bahwa itu yang tidak lama lagi akan terjadi dan data on-chain juga mendukung hal tersebut gitu. Tetapi tentunya kalau misalnya kalian yang merasa tidak nyaman pengen masuk ke market sekarang, ya tidak perlu memaksa guys. Tidak ada kewajiban kalian untuk masuk ke market sekarang kalau kalian merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tipikalnya yang konservatif, kalian bisa menunggu mungkin konfirmasi lebih lanjut gitu. Konfirmasi lebih lanjutnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk break dari structure gitu. Nah, kalau katakanlah kemarin kita di sini dikatakan ada pattern falling wedge misalnya, ya kan?
Nah, kalian boleh masuknya ketika kapan? Kalau kalian tipikalnya konservatif, kalian nggak pengen nebak-nebak di mana nih bottomnya nih kok, ya kan? Nah, kalian tunggu breakout dari pattern, ya kan? Tunggu retest, nah, kalian baru masuk. Nah, di sini juga sama. Apa di sini patternnya? Ya, patternnya kurang lebih mirip juga falling wedge gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya tipikalnya konservatif, kalian nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi, takutnya misalnya kita malah masuk bear market atau gimana kan? Nah, kalian mungkin bisa menunggu ketika dia breakout dari pattern ini, ya kan? Atau at least breakout dari trendline di sini. Nah, hal yang sama juga berlaku sekarang gitu ya. Kalau misalnya toh kalian galau gitu, pengen masuk ke market tapi takut market malah ngedrop lagi gitu kan? Ya sudah, kalian at least nunggu dia breakout dari trendline di sini, ya kan? Tentunya akan lebih ideal apabila kita mendapati breakout disertai dengan volume yang meningkat gitu ya. Dan kalau sudah breakout dari sini, mungkin kalian bisa start untuk masuk kalau kalian tipikalnya konservatif gitu ya. Tetapi tentunya sebelum kalian masuk, kalian seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, udah punya planningnya dulu, roadmapnya udah harus ada gitu guys. Roadmapnya sudah harus ada. Baik kalian start masuk dari sini, atau kalian start masuk ketika dia sudah breakout, kalian harus mempunyai roadmapnya. Roadmapnya dalam bentuk apa? Pertama, kalau analisa saya salah, ya kan, saya harus keluar market di mana? Oke. Dalam artian mungkin kalian akan cut loss. Atau keduanya, kalau analisa saya salah, misalnya katakanlah kalian investor jangka panjang nih, analisa kalian salah di sini misalnya, ya kan? Ternyata market turun lagi. Nah, pertanyaan yang kedua bisa jadi, kalau analisa saya salah, saya harus melakukan averaging down lagi di sebelah mana, gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang bisa jadi kedua. Yang ketiga, pertanyaannya lagi, kalau ternyata analisa saya benar, yang dalam artian kita sudah melakukan reversal di sini, nah saya juga harus melakukan apa gitu. Alias, saya harus take profitnya di sebelah mana. Nah, itu semua pertanyaannya sudah harus kalian bisa jawab sebelum kalian menekan buy gitu guys. Kalau kalian belum bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, tapi kalian udah terlanjur buy, nanti kalian bakalan bingung sendiri. Analisa kalian benar pun kalian bingung, analisa kalian salah pun kalian bingung. Karena memang dari awal tidak di-planning gitu. Dan kalian dari awal itu nggak melakukan riset. Mungkin kalian hanya mengikuti kata-kata orang. Wah, udah boleh beli di sini nih, udah boleh beli di sana. Tapi kalian nggak ngerti kenapa belinya di sana gitu kan. Lalu, kalau salah gimana? Nggak dikasih tahu gitu kan. Nah, itulah fungsinya kalian melakukan riset sendiri. Dan harusnya semua influencer selalu mengatakan ke kalian, jangan sampai kalian mengikuti analisa kami tanpa melakukan riset sendiri, tanpa do your own research. Kenapa do your own research? Karena itu uang kalian, guys. Udah sampai bosen saya ingatin sih. Tapi itu uang kalian gitu. Jadikanlah info dari kami ini tambahan saja. Bukan untuk alat pengambilan keputusan kalian. Keputusan investasi semua di tangan kalian masing-masing. So, tanggung jawabnya ya di tangan kalian masing-masing, bukan di tangan kami gitu. Itulah kenapa kalian harus melakukan riset sendiri, bukan mengandalkan kami untuk mengambil keputusan investasi kalian gitu ya. Nah, itu untuk long term-nya atau mid term lah at least gitu ya. Untuk short term-nya, sekarang kita melihat bahwa ya kita masih dalam tahap konsolidasi gitu ya. Untuk secara price action, saya masih yakin ya kita masih akan mendapati semacam retracement ke atas gitu ya. Kalau kita mendapati breakout dari trendline di sini, kalau kalian yang hobi-hobi scalping gitu kan, ya walaupun mungkin nggak terlalu worth it ya untuk trading sekarang, tapi saya rasa retracement ke arah atas itu bakalan bisa terjadi di sini. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, area yang perlu kalian perhatikan gitu ya, ketika kita mendapatkan retracement adalah pastinya 0,5 sampai 0,618 di sini. Oke. Nah, di sini apabila kita kalian melihat kita mendapati retracement-nya dalam bentuk corrective move, kemudian misalnya nyampe ke atas kita mendapati ada semacam pattern misalnya falling wedge kah, atau double top kah, atau triple top misalnya, ya mungkin kalian kalau misalnya mau scalping ke bawah juga terserah gitu ya. Itu yang akan saya lakukan kalau misalnya saya scalping gitu ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita mendapati breakdown dari sini, oke.
Nah, tentunya kita akan kembali mendapati downward movement atau penurunan lagi ke bawah. Dan next target tentunya adalah di area support di sini di sekitaran $53.000 yang udah banyak banget di-expect orang gitu ya. Kalaupun ini ternyata tidak mampu menahan harga Bitcoin, oke, maka selanjutnya adalah di trendline di sini di sekitaran 51.000 sampai 50.000 itu harusnya akan provide some support gitu ya. Karena 50.000 adalah angka psikologi dan secara historis juga teman-teman bisa melihat angka 50.000 ini berkali-kali juga menahan harga Bitcoin gitu ya di sini. Di sini juga sama, ya kan, di sini dan di sini. Jadi untuk short term kita, kalau saya pribadi, saya mengatakan kita kemungkinan akan mendapati semacam retracement ke atas seperti ini. Dan dari sini kenaikannya kita mungkin harus lihat lagi. Apakah kenaikannya dalam bentuk impulsive move disertai konsolidasi? Nah, kalau ini terjadi mungkin kita akan kembali bisa nge-retest trendline di sini, tapi kalau misalnya yang terjadi kita naiknya dalam bentuk corrective move dan membentuk pattern reversal di sekitaran sini atau bearish pattern di sekitaran sini, maka kemungkinan kita akan mendapati lagi sideways di sini sebelum kita benar-benar naik lagi ke atas. So, jelas ya itu guys ya untuk penjelasan hari ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan konten semacam ini, mohon bantuan like dan share-nya. Terima kasih yang udah berkenan like dan share selama ini. Dan sekali lagi kalau kalian yang belum ikutan launchpad di Bybit, sayang banget kalau kalian ketinggalan kali ini gitu ya. Karena token SIS juga kelihatannya cukup menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan kalian daftar akun Bybitnya di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Kalau kalian pengen dapatin bonus lebih, tentunya kalian tinggal melakukan deposit minimal $50. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan launchpad, kalian minimal mempunyai 50 token BitDAO. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.